Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam program Figur. Program ini hadir khusus untuk saudara, untuk memberikan wawasan, menambah pemahaman kita tentang tokoh, tentang pribadi yang sudah kita percayai selama ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Program ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang banyak kisah, banyak pelajaran tentang sikapnya Yesus, cara dia berpikir, perasaannya, dan bagaimana keinginannya, kehendaknya bagi manusia. Dan kiranya melalui program ini, saudara hari makin hari semakin tambah cinta kepada Yesus dan semakin mempercayai dia dalam kehidupan saudara. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada opini umum dalam lingkungan pelayanan Kristiani bahwa ketika seorang pendeta atau seorang gembala jemaat melakukan kunjungan hanya kepada orang-orang tertentu, seperti kepada orang-orang kaya dan memiliki pengaruh dalam gereja. Jadi orang kaya kemudian memiliki pengaruh dalam gereja, maka para gembala itu dianggap hanya mengejar materi. Wah, dia kunjung itu kan dia kaya, nanti pasti dapat sesuatu. Nah, pandangan ini bisa benar, bisa tidak. Mengapa? Karena tidak selalu orang yang melayani orang kaya dianggap sebagai materialistik. Namun mungkin juga ada oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang memang motivasinya adalah materi. Saya katakan oknum. Mungkin ada, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga kalau ada jemaat yang kaya diperlakukan seperti raja, Kalau ada yang ekonominya nggak terlalu, masih rumahnya masih sederhana, jarang dikunjungi, misalnya demikian. Tetapi tidak semua demikian. Ini opini saja saudara. Ini ada situasi yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami hal ini lebih dalam lagi, ada baiknya saudara, kita belajar sekarang dari tokoh yang sudah kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita sebagai pelayan-pelayannya harus mencontoh dia. Bagaimana ia melakukan pelayanan selama ia masih di dunia ini. Sehingga ini akan menjadi teladan bagi kita ketika kita melakukan pelayanan. Sehingga pelayanan kita sungguh-sungguh pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Lukas pasal 19 ayat 1-10. Lukas 19 ayat 1-10. Saya akan membacakannya bagi saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, apa pemikiran kita ketika membaca kisah ini? Apakah kita juga memiliki opini yang sama, pikiran yang sama? Wah, Yesus ini rupanya pilih-pilih kasih ini, Dia datang kepada Zakius. Dia mau menumpang di sana.
Karena Sakyus ini apa? Orang terpandang dan orang kaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kisah ini kita menemukan ya seorang yang bernama Sakyus yang tinggal di kota Yeriko. Pekerjaannya bukan sembarangan. Dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Ia bekerja memang bagi pemerintahan Romawi yang menguasai wilayah termasuk wilayah Israel pada masa itu. Dan Sakyus ini dianggap sebagai antek penjajah Romawi sehingga dia dibenci, dianggap sebagai orang yang berdosa, nggak patut didekati, dibuang saja. Dan perhatikan saudara, Sakyus adalah seorang yang kaya. Ya wajar lah ya, pemungut pajak pada masa itu. Jadi kaya dia. Saudara, Sakyus ini memang bukan orang biasa. Ia adalah orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Namun, dia dianggap jahat dan berdosa, dibenci oleh orang Yahudi karena apa? Sikapnya yang mengambil pajak lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Bisa terjadi demikian, koruptor begitu. Saudara, saya kira beralasan ya jika orang menjauhi Sakyus. Namun bagaimana sikap Yesus terhadap orang Sakyus ini? Setelah ia menyembuhkan seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Dalam perjalanannya menuju ke kota Yeriko, ia bertemu dengan Sakyus yang kebetulan ada di atas pohon. Tentu sangat aneh saudara. Tidak wajar seorang kepala pemungut cukai, orang kaya, bajunya masih bagus, rela naik ke atas pohon hanya ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Ketika Yesus sampai ke dekat pohon ara tersebut, Yesus tidak meneruskan perjalanannya. Sebaliknya saudara, ia melihat ke atas dan menyuruh Sakyus turun. Saat itu Sakyus pasti terkejut karena Yesus memanggil bukan sebutan, "Hei bung, turun bung, hei mas, turun mas." Tidak. Dengan jelas katakan, "Sakyus, turunlah." Jadi berkata langsung panggil nama Sakyus. Ya kaget juga. Kalau saudara bernama misalnya Sumanto, "Sumanto turun." Ya pasti kaget, "Lu kok tahu namaku, kapan kenalan? Kapan kasih kartu nama?" Nggak pernah. Tapi Yesus tahu. Ini artinya apa saudara? Dia tahu nama kita masing-masing. Siapapun dikasih nama kita, entahkah namanya itu Tuhan, namanya itu siapa, itu Tuhan tahu semua nama kita. Termasuk dia tahu juga nama Sakyus dengan pasti, dengan jelas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memang datang ke rumahnya Sakyus. Sekalipun pada hasil itu banyak orang yang menggerutu. Sakyus orang kaya, namun bukan karena itu ia mengistimewakan Sakyus dibandingkan orang lain. Contohnya, mengapa dia nggak numpang di rumahnya orang buta yang tadi disembuhkan? "Ayo aku ke rumahmu saja, aku numpang di sana." Tidak. Mengapa dia numpang di rumahnya Sakyus? Apakah Yesus sedang mencari materi? Ya, dia sedang mencari sesuatu dari Sakyus dalam pelayanannya. Apakah Yesus merasa kalau ke rumah Sakyus maka mendapatkan hidangan yang lebih banyak dan enak jika dibanding ke rumah seorang pengemis buta? Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Yesus datang ke rumah Sakyus bukan karena kedudukan dan kekayaan Sakyus. Sebaliknya, Yesus datang dengan tujuan yang mulia, yaitu apa saudara? Untuk membawa Sakyus kembali ke jalan yang benar. Itulah sebabnya ketika Sakyus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Maka Yesus berkata kepada Sakyus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, itulah motivasi Yesus dalam melakukan pelayanan. Bukan karena Sakyus orang kaya, ya, bukan karena dia ini bisa sanggup menyajikan makan yang enak-enak sehingga dia lebih memilih numpang di rumahnya Sakyus. Tidak. Tetapi dia ingin melakukan sesuatu membawa Sakyus kepada pengenalan yang benar, membawa Sakyus kepada pertobatan. Karena dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti Sakyus ini dia dianggap hilang. Tetapi orang Yahudi biar aja hilang. Tetapi bagi Yesus tidak, harus cari, termasuk Sakyus. Jadi tidak ada motivasi dia mencari kekayaan. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita berkunjung kepada siapapun dalam pelayanan kita, mendatangi siapapun,
motivasi kita harus bersih dan murni. Tidak ada maksud untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dari orang yang kita layani. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya kalau Sakyus menyajikan makanan ya wajar saja. Ada tamu datang dikasih makanan ya silakan berdasarkan apa yang dimiliki. Dan Yesus dalam perjalanan juga dia bisa numpang di mana saja. Dia pergi ke rumah siapa saja dan dikasih makan sana dia makan. Artinya apa? Dia nggak pilih kasih, nggak pandang bulu. Tetapi ketika dia datang kepada Sakyus, orang yang kaya, orang yang berada, bukan berarti dia sedang mencari sesuatu untuk mendapatkan makanan yang enak atau mendapatkan materi untuk pelayanannya. Karena juga Yesus pada masa itu, dia membutuhkan dana juga untuk mendukung pelayanannya. Sehingga Yudas sebagai bendahara. Bukan demikian. Tapi motivasi yang utama adalah dia ingin menyelamatkan Sakyus. Ada motivasi yang ilahi. Ada motivasi yang mulia. Membawa Sakyus kembali ke jalan yang benar. Membawa Sakyus mengenal akan Tuhan yang hidup, mengenal Dia yang menyelamatkan umat manusia. Kemurnian hatinya dalam melayani menyebabkan ia tidak pernah khawatir dengan berbagai omongan orang lain. Karena ia tahu bahwa tujuannya adalah agar orang-orang yang tersesat dibawa kembali ke jalan yang benar. Nah, jika saudara atau saya yang melayani Tuhan memiliki motivasi yang demikian, tidak perlu khawatir. Karena kita melayani, siapapun harus kita layani dengan motivasi yang benar. Tidak ada embel-embel untuk mendapat keuntungan. Dan contohlah bagaimana Yesus melakukannya terhadap Sakyus. Sehingga dia menjadi contoh dan modal bagi kita di dalam melayani. Tidak pilih kasih. Tetapi tujuan utamanya adalah melayani orang itu, membawa orang itu kepada kebaikan dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Tak cemas jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal,
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.